Tanah Sunda, sajak Ayip Rosidi. Hejo pagunungan, paul lautan. Hejo, paul, langit nahate kuring. Masing di mana kuring nangtung, masing kamana kuring lempang, tanah lembok tempat bumetah, angin nyewot nyiraman tarang. Masing di mana anjen nunjuk, masing iraha anjen cumeluk. Kuring mau mumpang, kuring rek datang, neulkeun tarang, neulkeun jantung. Kuring tung tung tetepan, kuring tung tung tetepan, tung tung bedil ngincer dada. Kuring geus nyaksian getih ngabayabah, getih maranehanana nu mika cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon carlong tangga, jasad nu ruksak ngalungsar na dada anjeun. Hejo pagunungan, pau lautan, taya kamarasan ngan katugenahan. Hejo pagunungan, pau lautan, taya katengtreman ngan ancaman. Ngan lantaran kuring cinta, ngan lantaran kuring tresna, langit hibar, lembur musnah, jalan lecek ngabalumbung ka kota. Kembang berem, buah biru, kembang wera, kembang jayanti. Tanah tempat kuring sideku, ngurugan mun kuring tepi kapati. Jatiwangi 1850 Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pepernian Mangapun kali ini, saya tertarik mencatat beberapa kata dalam sajak yang telah disampaikan Dek Jian tadi. Ada kata-kata soal warna dalam bahasa Sunda. Itu sudah jarang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Sajak yang dibacakan Dek Jian tadi, Tanah Sunda karya Ayip Rosidi, itu ada beberapa kata yang menerangkan warna sebetulnya. Di antaranya adalah kata Paul. Bukan Paul, tapi power. Dulu ada kata-kata Paul na langit dan lain-lain. Apa sebetulnya arti kata Paul? Saya tidak berani bicara sendiri, harus nanya ke orang yang expertnya. Beliau adalah Teddy Muhtadin, atau dikenal sebagai Kang Teddy, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Universitas Padjadjaran, dan juga selaku dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Kang Teddy, melihat atau mendengar tadi ada kata Paul. Sebetulnya Paul itu warna ya? Iya. Warna apa itu? Paul itu warna
sekarang sudah jarang digunakan ya, karena mungkin dominasi bahasa Indonesia. Gitu ya. Langit biru, kemudian laut juga biru sekarang. Dalam bahasa Sunda sebetulnya ada yang lebih tepat untuk itu, yaitu Paul. Ya, warna itu. Jadi warna langit atau warna laut itu adalah Paul. Paul lautan. Pantes dulu ada apa namanya? Paul na langit. Paul na langit. Langit ngalamuk Paul. Ngalamuk Paul. Jadi warna yang khas di dalam bahasa Sunda, dan orang Sunda dulu menyebut secara spesifik warna itu adalah Paul gitu ya. Tapi ya sekarang kita menggunakan warna biru. Padahal warna biru ada lagi di dalam bahasa Sunda. Apa itu di dalam bahasa Sunda biru? Ya, biru mengacu pada warna yang lain yang hampir sama sebetulnya. Mungkin gradasinya yang berbeda. Kalau nggak salah ada bulau atau apa gitu ya dulu. Ya, biru. bulau mungkin dari bahasa Belanda ya. Belanda. Bulau. Kemudian ada juga bendanya itu ya untuk untuk mencuci dulu. Untuk mencuci ya. Ada semacam kapur gitu. Ya, mungkin itu dari bahasa Belanda, bulau atau blue ya dalam bahasa Inggris misalkan bulau. Tapi biru ya, misalnya kita masih mengenal sekarang ada Cibiru misalnya. Itu kan ada pohon biru sebetulnya. Atau ada nama tempat ya selain Cibiru, Biru juga ada nama tempatnya kemudian. Itu dari pohon. Apa tidak kalau Paul itu juga menandakan sebuah kedalaman dari arti warna? Seperti kan kita tidak bisa menyebut, nggak biasa, bukan tidak bisa ya. Warna mobilmu apa? Paul? Enggak. Biru aja mobil begitu. Wah, itu bajunya bagus tuh. Biru? Enggak. Bajunya Paul. Nah, Paul di sini mewakili biru yang memiliki kedalaman atau bagaimana, Kang? Kalau namanya, saya kira hanya merujuk pada nama. Tetapi karena Paul sering digunakan di dalam puisi, nah itu kemudian menjadi ada makna tambahan seperti itu. Jadi kita mengimajinasikan secara imajinasi gitu ya, ia menjadi dalam seperti itu. Yang kedua juga kemudian menjadi menjadi arkaik gitu ya kata itu, karena jarang digunakan gitu ya, dan hanya muncul di dalam puisi. Puisi juga mungkin puisi-puisi yang agak tahun 50-an seperti yang ditulis oleh Pak Ayib ini. Tidak tahu sekarang apakah Paul juga masih digunakan gitu ya, saya kira perlu diteliti juga nih ya, tentang warna-warnanya. Saya mau ke depan mau ngomong kalau biru itu Paul ya. Saya mau pakai baju Paul lah, biar orang nggak ngerti juga gitu maksudnya. Padahal Paul teh biru gitu. Nah, warna-warna lain juga ada yang di Sunda itu bercabang-cabang ya, Kang Teddy. Misalnya hejo juga tidak ansi hejo teh yang itu saja gitu. Ada hejo bagedon, ada hejo teh kuda gini. Nah, itu seperti apa kalau penamaan-penamaan dalam warna dalam istilah Sunda? Nah, saya kira karena kita daerahnya tropis gitu ya, kemudian tumbuhan banyak hidup di sini dan warna tumbuhan ternyata berbeda-beda. Ya. Jadi ke warna pun pengetahuan kita menjadi lebih banyak tentang itu. Oleh karena itu kita bisa membedakan nih warna-warna. Jadi sebanyak apa dia menemukan kata, berarti dia semakin banyak bisa membedakan benda-benda ya, atau acuan-acuannya. Ya. Jadi hijau saya kira cukup banyak punya. Dari hijau kolot, hijau ngora, nah, atau disebut juga pucuk cau. Pucuk cau, hijau pucuk cau. Tapi ada juga yang lain gitu ya, hijau apa lagi Pak Ngapun misalnya. Hijau tentara. Hijau tentara gitu ya. Itu dengan mudah saja kita ya acuannya ke sana gitu ya. Jadi hijau kemudian gradasinya yaitu mengacu ke, dan banyak ya, termasuk juga tadi ada hijau tai kuda. Hijau tai kuda. Sebab khas itu ya. Iya. Berbeda dengan yang lain itu ya. Artinya pengetahuan atau taruh katalah kebengharan wawasan orang Sunda dalam memaknai warna itu luas kan tadi. Saya kira iya ya. Luas, tetapi bergantung tadi. Misalnya di warna hijau cukup kaya, tetapi mungkin di warna yang lain itu ya tidak begitu dominan. Oh iya. Ya.
Misalnya di diskusi sebelumnya ada tentang pengetahuan orang-orang, misalnya tentang putih itu yang lebih banyak karena mereka hidup sehari-harinya dengan salju misalnya. Ya, pengetahuan tentang itu lebih banyak daripada kita. Atau pengetahuan tentang sama dengan pengetahuan kita tentang beras atau padi kan banyak tuh. Dari mulai padi sampai ke nasi. Kan banyak sekali itunya. Kalau di Eropa atau di Barat ya cukup dengan rice. Nah, seperti itu. Urang sebaliknya pare nanti teh beas teh gigih terus namanya sangu gitu. Masih ada setelah sangu kan? Sangu garing, aron. Lagi. Nah, itu jadi sesungguhnya bagi saya sih Kang Teddy sebagai putra daerah bangga atau reus gitu. Menemukan dari sisi warna aja banyak sekali yang harus kita ceritakan, bisa diceritakan. Belum lagi unsur-unsur lain, kebudayaan lain. Jadi tetap pantau Pepernian deh kalau ingin banyak tahu tentang hal-hal yang mungkin tidak teringat, tidak tercatat oleh Anda, tetapi kita bisa diskusi di sini, di Pepernian Mang Apun. Sampurasun.